Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video with Miss Nikki. So today we are going to learn about narrative text atau teks naratif. So the first what we are going to learn is definition or definisi naratif teks. Jadi naratif teks adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Naratif teks umumnya bersifat imajinatif alias tidak nyata atau berupa hasil imajinasi dari penulisnya. Jadi, semua teks naratif itu tidak nyata karena hasil karangan dari penulis atau imajinasi penulis. Seperti contohnya Legenda Timun Mas atau Bawang Putih dan Bawang Merah. Karena bersifat karangan atau fiktif, maka tujuan utama dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar cerita. Next, yaitu ciri-ciri naratif teks. Ada beberapa karakteristik dan ciri-ciri naratif teks yang bisa kamu jadikan sebagai acuan untuk membedakan jenis teks ini dengan teks yang lainnya. Ciri yang pertama, naratif teks umumnya menceritakan sebuah kisah yang sudah terjadi di masa lalu. Yang kedua, biasanya berupa cerita-cerita yang populer di kalangan masyarakat umum, seperti kisah The Mouse, Deer and Crocodile, The Rabbit and Turtle, etc. Ciri yang ketiga, naratif teks tak jarang dibagi ke dalam beberapa squel, baik yang sederhana maupun kompleks. Artinya, ada beberapa teks naratif yang memang ceritanya dibuat secara bersambung atau berkelanjutan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Ciri yang keempat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu ciri paling mencolok dalam teks naratif adalah bertujuan untuk menghibur pembaca. Selain itu, tujuan lainnya adalah berbagi pengalaman pada audiens. Selanjutnya, generic structure atau struktur dari naratif teks. Ada 3 struktur dari naratif teks yang perlu kamu perhatikan jika ingin membuat atau membaca sebuah teks naratif. Yang pertama, orientation. Dalam bahasa Indonesia berarti pengenalan. Jadi pada paragraf awal, naratif teks biasanya berisi mengenai perkenalan tokoh dan latar yang terlibat dalam isi cerita. Dalam hal ini, latar bisa menjadi tempat kejadian serta waktu cerita. Yang kedua, ada complication. Bagian ini akan mulai masuk pada paragraf yang menceritakan terkait awal mula masalah suatu peristiwa atau kejadian. Karena bersifat kronologis, maka masalah yang muncul di awal akan berlanjut menjadi rentetan alur cerita panjang yang mendukung konflik, klimaks, serta antiklimaks. Yang ketiga adalah resolution, yaitu akhir dari cerita atau kesimpulan dari cerita. Paragraf ini bisa menjadi penjelasan lanjut dari solution. Dalam bagian ini, penulis juga dapat menggambarkan apakah naratif teks yang dibuat akan berakhir dengan sad ending atau happy ending. Kemudian ada satu struktur lagi, namun ini tidak wajib ada di naratif teks, yaitu reorientation. Namun, umumnya kalimat dalam paragraf ini akan menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita, atau bisa juga berisi tentang pelajaran dan pesan moral yang dapat diambil oleh pembaca atau diimplementasikan dalam kehidupan real atau kehidupan nyata. Next, various of narrative text atau jenis-jenis naratif teks. Jenis-jenis dari naratif teks ini cukup banyak ya guys. Namun yang sudah cukup familiar itu yang pertama ada fairy tale. Singkatnya, dongeng dengan genre cerita fantasi atau tidak nyata or fiksi.
Biasanya berbentuk cerita rakyat atau cerita anak-anak yang kisahnya diselimuti oleh keajaiban. For example, Snow White, Thumbelina, Timun Mas, and Cinderella. Yang kedua ada folktale or folklore. Hampir sama dengan fairy tale, folktale adalah cerita rakyat yang bersifat turun-menurun. Selain itu, biasanya folktale ini menyebar dari mulut ke mulut sehingga akan diceritakan secara turun-menurun hingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Salah satu contohnya yang paling terkenal yaitu adalah Malin Kundang. Kemudian ada legend atau legenda, yaitu cerita yang berasal dari perpaduan antara fairy tale dengan folk tale. Kalau kamu pernah membaca salah satu contoh dari cerita legenda, itu misal kayak seperti The Legend of Surabaya. Jadi legenda adalah sebuah cerita rakyat yang banyak dianggap nyata oleh masyarakat karena ada kandungan heroik di dalamnya. Umumnya, legenda mengisahkan tentang bagaimana asal-usul suatu tempat bisa berbentuk. Contoh lain adalah The Story of Lake Toba atau cerita Danau Toba. Kemudian yang keempat ada myth atau mitos. Ini juga tidak berbeda jauh dengan folktale, namun bedanya adalah terkadang myth atau mitos dapat kita temukan juga di kehidupan masa kini. Biasanya masyarakat menganggap bahwa cerita mitos benar-benar terjadi. Contohnya cerita Aji Saka dan Dewata Cengkar. Kemudian contoh yang kelima ada science fiction. Science fiction bisa disingkat sebagai sci-fi, adalah cerita yang berkisah mengenai fiksi ilmiah. Jenis teks ini biasanya berhubungan dengan konsep imajinatif dan masa depan menggunakan sains dan teknologi canggih. Kemudian ada romance atau love story yang berisi mengenai perjuangan cinta si tokoh utama. Contoh yang paling terkenal itu adalah cerita Romeo dan Juliet atau I'm One of Those Fool Men. Kemudian yang ketujuh ada horror series, yaitu cerita yang berisi mengenai kisah-kisah seram seperti hantu, makhluk-makhluk astral lainnya yang banyak digemari oleh masyarakat. Kemudian ada fabel. Fabel itu cerita yang tokohnya adalah binatang. Jadi semua cerita tokohnya adalah binatang. Biasanya teks ini banyak ditujukan untuk anak-anak sebagai pengantar tidur. Contohnya harimau dan kerbau atau The Rabbit and Cat, dan masih banyak lagi. Kemudian ada history. Selain 7 jenis teks di atas, sejarah juga merupakan salah satu dari naratif teks. Seperti yang kita ketahui, sejarah merupakan cerita tentang peristiwa dan yang terjadi di masa lalu lengkap dengan kronologis tempat, tokoh, dan waktu kejadiannya. Kemudian ada slice of life. Well, kalau di Indonesia kan ini diartikan sebagai potongan kehidupan. Apakah itu? Jadi teks slice of life ini berisi tentang kegiatan sehari-hari penulis atau tokoh imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Salah satu contoh terkenal dari teks yang satu ini adalah True Friends. Dan yang terakhir, contoh yang ke-11 adalah personal experience atau pengalaman pribadi penulis. Dalam jenis teks yang satu ini, penulis dapat menuangkan apa yang telah dialami oleh dirinya ke dalam suatu cerita menarik yang dapat diminati oleh orang lain. Kita lanjut ke unsur atau kaidah kebahasaan naratif teks. Ada 6. Yang pertama yaitu simple past tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menceritakan masa lampau. Next materi kita akan membahas mengenai simple past tense sendiri. So yang kedua ada action verb, yaitu jenis kata kerja untuk menyatakan suatu aksi atau kegiatan yang tampak dan bisa dilihat oleh orang lain. Action verbs umumnya digunakan dalam naratif teks untuk menceritakan
kronologis kejadian dan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh tokoh di dalam cerita. Kemudian ada saying and thinking verb. Saying verb adalah kata kerja untuk mengindikasikan tindakan. Speaking, contohnya tell, say, etc. Sementara itu, thinking verb adalah kata kerja yang berfungsi untuk menginformasikan pada pembaca tentang apa yang dipikirkan oleh tokoh cerita mengenai suatu peristiwa dalam cerita. Contoh verbnya adalah thought or think. Kemudian ada conjunction of time. Karena teks naratif adalah cerita yang berbentuk kronologis, maka kamu bisa menggunakan conjunction of time untuk menghubungkan alur dari setiap latar waktu yang berbeda. Sederhananya untuk mengurutkan kejadian-kejadian. So, conjunction of time adalah kata hubung dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan keterangan waktu. For example, before, after, as soon as, until, and so on. Yang kelima ada adjective atau kata sifat. Sifat ini berperan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik spesifik setiap tokoh yang disebutkan dalam cerita. For example, Aladdin is a poor man, Cinderella is a beautiful girl. Next, yang terakhir yaitu noun, kata benda atau kata ganti orang, hewan. Misal, teks naratif yang menceritakan tentang Ratu Elizabeth atau tentang Raja William. Nah, dalam penulisan ceritanya, jika tokoh utama selalu ditulis dengan penyebutan nama asli, pasti akan membosankan, bukan? Like selalu menyebutkan Ratu Elizabeth dan Raja William. Jadi, disinilah noun akan muncul. Misal, Ratu Elizabeth diganti dengan kata the queen or she. Kemudian Raja William diganti dengan the king or he. Like this. Ya, kemudian kita lanjut ke bagian akhir, the last part. It is about contoh naratif teks. Di sini saya mengambil contoh yang paling populer dan singkat, yaitu Snow White. Kamu bisa membaca contoh ini, kamu bisa mencari atau menganalisis sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti menganalisis generic structure, orientation, complication, kemudian menganalisis tokoh, latar, setting, dan menganalisis tenses seperti simple past, kemudian action verb, dan saying verb or thinking verb. Dan that's all about my explanation today about narrative text. Semoga kalian enjoy dan paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh contact me, okay? So, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day, guys.